Hai Cancer, selamat datang kembali di channel ini. Semoga sehat selalu. Kali ini saya reading energi Cancer dan pasangannya. Energi couple ya. Bacaan ini tidak akan cocok untuk semua Cancer. Tonton untuk bacaan zodiak Sun, Moon, Ascendant atau risingnya kamu ataupun pasangan kamu. Cancer, bagaimana nasib hubungan kalian dan koneksi kalian saat ini dan ke depannya? Cancer. Two of Swords. Ada Devil, Age of Pentacles. Tadi sepertinya ada yang kebuka ya. Oke, tidak ada. Oke, kita shuffle lagi. Cancer. Page of Pentacles, Two of Wands, Ace of Wands, Queen of Pentacles, kemudian ada King of Cups, Nine of Swords dan The Moon. Ya, Cancer ini adalah lordnya kamu sendiri, The Moon. Cancer dan pasangannya. Trio Swords ya. Oke, Cancer, Trio Swords adalah inti hubungan kalian berdua. Sepertinya hubungan kalian ini sering merasa kecewa. Kamu sering kecewa terhadap pasangan kamu, begitu juga pasangan kamu sering merasa kamu kecewakan ya. Ada luka hati, entah luka hati ini dari masa lalu ataupun masih terjadi juga intensitas saat ini, atau bisa saja sesuatu kesalahan pernah terjadi di masa lalu dan sampai sekarang kamu ataupun dia belum memaafkan, tapi masih menjalani hubungan nih. Saya lihat masih bersama. Jadi yang kebaca energinya di sini adalah Cancer yang masih bersama. Ada Two of Swords, Devil dan Knight of Pentacles. Ini energinya vice versa ya, energi yang terbolak-balik antara kamu dengan pasangan kamu. Cancer, kamu sering merasa cemas, khawatir, overthinking, bingung terhadap ambisi dan obsesi kamu sendiri. Dan ini ada kaitannya dengan pekerjaan kamu sendiri, ya. Karena di sini juga ada Queen of Pentacles, outcome-nya. Kamu antusias banget untuk bekerja, untuk cari duit, ya. Fokus banget untuk melakukan apapun pekerjaan yang kamu lihat itu berpeluang dan masih sanggup kamu lakukan, ya. Tapi di sini pasangan kamu dengan Page of Pentacles sepertinya sulit banget untuk bisa seperti kamu, ya. Mungkin dia juga pekerjaannya tidak menetap atau sering berhenti dari pekerjaannya. Sekalinya sudah punya pekerjaan dan kamu suka dia bekerja di sana, dianya bosan, jenuh, kemudian dia resign ya. Jadi dengan adanya Page of Pentacles, kayaknya kamu menganggap ya, dia harus lebih banyak belajar dari cara kamu untuk fokus di pekerjaan. Dan saya lihat memang kekecewaan yang kamu rasakan terhadap pasangan kamu ini adalah dari sikap pasangan kamu yang tidak selugas kamu. Apa ya, selugas itu seperti selincah kamu, seaktif kamu gitu ya. Nah, di sini adanya Two of Wands ya. Kamu punya antusiasme tinggi di karir, pekerjaan ataupun di keuangan, sementara dia stagnan ya. Dia mungkin hanya bisa melakukan pekerjaan yang bisa dia ahlikan saja, yang dia mampu saja. Dia dengan Page of Pentacles di sini kayak masih belajar ya. Kemudian belajarnya juga lama. Kamu bisa belajar otodidak. Dia di sini mungkin butuh coaching ya, butuh ikuti seminar dulu, pendidikan dulu. Jadi kamu ngelihat dia ini kok kayak bukan orang fokus pada hasil, tapi fokusnya pada membangun diri, dan itu nggak selesai-selesai gitu ya. Nah, di sini juga terlihat ada Ace of Wands ya. Sebenarnya kalau kamu belum menikah Cancer ya, harapan kamu adalah dia di sini punya pekerjaan yang stabil ya. Tidak perlulah mapan, yang penting dia stabil dulu, bisa betah di pekerjaannya, bisa punya penghasilan tetap sehingga kalian bisa berencana untuk menikah ke depannya.
Atau kalian di sini yang sudah menikah ya, kamu kayak ngerasa sering kecewa aja ngelihat sikap pasangan kamu yang seperti tidak memikirkan kamu atau tidak memikirkan tanggung jawab terhadap anak-anak bagi yang sudah punya anak ya. Atau kamu ngerasa pasangan kamu ini, atau jika kamu laki-laki ya, kamu merasa pasangan kamu ini punya pekerjaan tapi penghasilannya nggak ada, kesibukannya ada, mungkin setiap hari harus pergi pagi, pulang sore. Kamu pandang dia menelantarkan keluarga, lebih banyak aktif di luar sana, tapi stuck, tidak ada perkembangan, hasilnya juga nggak jelas gitu, ya. Sehingga kamu ngerasa ini nggak worth it nih di dalam hubungan kalian berdua gitu. Dan adanya Ace of Wands ya, eh, kamu memang melihat ada harapannya ke depan. Dia mungkin menceritakan bahwa pembelajarannya saat ini atau pekerjaannya saat ini memang saat ini tidak menghasilkan, tapi nanti di masa depan akan menghasilkan. Oke, kamu terdistract dengan spekulasinya dia gitu. Tapi sepanjang perjalanan kamu ngelihat kapan kamu belum ngelihat hasil dari apa yang dia perjuangkan. Kok melulu hanya harapan-harapan doang yang digenggam gitu ya. Nah, kedepannya saya lihat di sini Divine Feminine di dalam hubungan ini fokus terhadap bisnis, karir, pekerjaan, apapun peluang-peluang ditangkap ya. Tapi Divine Masculine di dalam hubungan ini dengan King of Cups ya, terlalu memilih-milih. Apa yang dia sukai dia kerjakan, apa yang nggak dia sukai nggak dia kerjakan. Sementara yang kamu inginkan dia ini mengerjakan apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh keluarga ataupun hubungan ini. Oke, sehingga di sini ada Nine of Swords, ada situasi masalah yang terjadi berulang-ulang. Ya, masalahnya itu aja yang muncul di dalam hubungan kalian berdua. Oke, kata-kata yang sama, perlakuan yang sama, sikap yang sama, kekecewaan yang sama dan berulang-ulang terjadi, ya. Tapi toh kamu dan dia masih bersama saat ini karena kamu ngerasa oke lah kalau memang seperti ini kamu masih sanggup kok. Tapi terkadang kamu sampai ke titik lelah yang ketika lelah kamu membutuhkan support, membutuhkan bantuan yang bukan hanya kata-kata motivasi gitu ya, tapi membutuhkan support nyata. Nah, disinilah titik kalian bertengkar, kalian berdebat dan muncullah kekecewaan ya. Kemudian di sini ada the moon ya. Nah, ini outcome-nya ke depan ada situasi mengasingkan diri. Kamu mungkin akan fokus pada karir dan bisnis kamu, kemudian mengabaikan dia. Dan dia juga fokus apa yang menjadi kesenangannya, dia senangnya apa yang dia lakukan gitu ya. Sehingga ada tembok tinggi di antara kalian yang memisahkan dunia kalian berdua gitu. Jadi seperti koin mata uang, dua sisi gambarnya kiri dan kanan, depan belakang itu kan berbeda. Nah, seperti itulah kalian disatukan dalam satu kehidupan, tetapi kamu fokusnya ke kiri, dia fokusnya ke kanan, atau dia fokusnya ke belakang, kamu fokusnya ke depan gitu. Ya, seperti mata koin itulah ya, kalau diletakkan begini kan depan belakang. Tapi kalau diletakkan miring ya kiri dan kanan gitu ya sisinya. Oke. Problemnya memang finansial, pekerjaan, kemudian juga kesadaran ya. Jadi kurangnya kesadaran, kepedulian di dalam hubungan ini. Kamu terlalu peduli, dia kurang peduli. Dan kamu sering bingung menghadapi sikap pasangan kamu ini. Kamu merasa kenapa sih dia nggak lebih aktif gitu, nggak lebih bisa melihat mana yang berpeluang gitu ya. Dia lebih memilih berjalan pada pekerjaan-pekerjaan sesuai dengan keinginannya, padahal menurut kamu itu tidak menghasilkan, tidak bermanfaat gitu. Perbedaan-perbedaan itu yang sering muncul di dalam hubungan kalian berdua. Jadi kalau belum menikah ya kamu akan meragukan di sini, meragukan bagaimana pernikahan kalian ke depan kalau dia tidak berubah. Nah, sementara kalau yang sudah menikah pun di sini kamu pada akhirnya akan membiarkan dia berbuat semaunya karena demun ya. Dan kamu akan berpikir melakukan apa yang harus kamu lakukan sehingga kalian akan penuh dengan rahasia ya. Kamu dengan keuangan kamu, dia dengan keuangannya gitu. Tapi saya lihat di sini memang yang lebih bertanggung jawab di dalam hubungan ini Divine Feminine ya, dari segala manajemen keuangannya, penghasilannya, pembiayaannya. Ini hanya bagi Cancer yang resonate aja ya. Oke, satu kartu pesannya di sini playfulness ya. Oke. Dua kartu. Power. Oke, playfulness ya. Tertawa adalah terapi terbaik, bersenang-senanglah bersama dan ingat cinta adalah penyembuhan terhebat. Oke. Kekakuan di dalam hubungan ya. Kamunya kaku, ini vice versa. Sekali lagi saya ingatkan ya teman-teman, energinya bisa terbolak-balik.
Kamu terlalu kaku terhadap kehidupan ini sehingga kamu menganggap kerja, uang, biaya hidup itu fokus utama di dalam kehidupan. Tanpa kerja, tanpa uang, tanpa kebutuhan hidup nggak bisa bercanda-canda gitu. Hidup itu tidak bercanda, hidup itu harus serius. Ini untuk kamu pesannya, bergembiralah. Ya, tertawa adalah terapi yang terbaik. Maksudnya di sini adalah lebih ringan lah dalam menjalani kehidupan, tidak perlu terlalu serius karena kebutuhan itu akan tetap ada dan tidak akan pernah selesai sampai menghembuskan nafas terakhir. Ya, sementara alam ini begitu kaya yang akan terus memberikan kita kebutuhan apabila memang kita doa dan ikhtiar tentunya. Ya, selama masih bisa tercukupi, maka bersyukurlah dengan apa yang tercukupi. Untuk mengurangi beban, maka jangan ditambah beban. Misalnya maaf ya, nambah anak, itu juga akan menambah kewajiban. Atau nambah cicilan, misalnya ingin beli benda ini, ingin beli benda itu sehingga harus membayar cicilan ke depannya. Kalau memang belum bisa dan manajemen keuangan kamu masih belum pasti, maka tidak perlu mencicil, lebih baik menabung dan kalau sudah ada uangnya baru dibeli gitu ya. Perhatikan apa yang dibutuhkan dan apa yang diinginkan, lebih utamakanlah apa yang dibutuhkan. Itu caranya untuk mengurangi beban kehidupan agar kamu juga tidak terlalu tegang dan serius untuk bekerja, kemudian mengejar uang untuk memenuhi kebutuhan ya, dan agar kamu bisa lebih ringan dalam menjalani kehidupan dan bisa bersenang-senang juga dalam menjalani kehidupan. Nah, di sini ada power, kekuatan. Kamu secara naluriah tahu apa yang tepat bagi kamu dan kamu memiliki kekuatan untuk mengatakan tidak atau meninggalkannya kapan saja, kan? Benar. Sadarilah kemampuan dan kekuatan kamu. Ya, kamu sebenarnya tahu apa yang mampu kamu lakukan, apa yang kamu butuhkan, apa yang kamu inginkan. Kalau kamu memiliki kekuatan, kemampuan untuk mengambil apa yang kamu inginkan, ya silahkan, tapi jangan terbebani dengan masalah pekerjaan pasangan kamu, masalah keuangan pasangan kamu. Jangan terbebani dengan masalah finansial keluarga. Kalau sudah merasa mampu, tidak akan terbebani. Oke? Kalau memang tidak mampu, lepaskan. Lepaskan keinginan-keinginan untuk hidup seperti orang lain. Lepaskan membanding-bandingkan juga. Pada intinya adalah rasa cukup. Ya, ketika memiliki rasa cukup, maka uang akan bertambah, rezeki juga akan bertambah, ya. Oke, kesimpulannya hubungan kalian di sini masih bertahan, tetapi ya butuh perubahan-perubahan dari saran yang ada di kartu pesan universe ini ya, teman-teman Cancer. Saya pikir cukup sampai di sini, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, share. Saya selalu berkelimpahan. Untuk personal reading berbayar, nomor WhatsApp saya ada di deskripsi video ini. Untuk menonton video eksklusif, teman-teman Cancer harus join dulu membership. Ada tombol bergabung di samping foto profile channel ini. Thank you for watching, Cancer. Bye-bye.